Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur, berterima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang minggu ini. Sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada. Semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Semua karena kasih setia yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Sebab Tuhanlah sumber kehidupan kita. Sebab Tuhanlah pusat penyembahan kita. Sebab itu mari pagi hari ini kita datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Dengan hati bersyukur. Dengan hati yang menyembah kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang tidurnya yang kau beri bagi kami. Terima kasih buat kemurahan dan kebajikan-Mu yang terus mengikuti kami di sepanjang umur hidup kami. Sebab Engkaulah sumber kehidupan kami. Engkaulah pusat penyembahan kami. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, disembah, ditinggikan. Sebab Engkau satu-satunya Allah dan tidak ada yang lain. Sewaktu kami mau terus tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu di dalam kami. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, dipilihkan untuk selamanya. Hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Amin. Haleluya. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku.
kemenanganmu, Allah urusan penyembahanmu. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Oh, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Sungguh Engkau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak. Haleluya. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Oh, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Untuk selamanya. Kau kami puji, Kau kami sembah, untuk selamanya. Kami tinggikan nama-Mu, Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus. Sebab Engkaulah sumber kehidupan kami, Kau sumber segalanya, Kau sumber yang tak terbatas bagi kami, Kau sumber kekuatan bagi kami, Kau sumber damai sejahtera bagi kami. Engkau sumber sukacita, Engkau sumber pertolongan, Kau sumber jawaban.
mau terus melekat kepadamu, menikmati aliran-aliran kasih dan kuasa-Mu dari tahta-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah. Terpujilah, terpujilah, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Ya Allah baik, Kau sungguh baik Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau yang layak puji, layak disembah. Ya Allah
Kami sembah, kami sembah. Kami puji, kami Namamu Tuhan, terpuji namamu, ya Allah. Sebab tidak ada yang lain selain Engkau Tuhan. Akan hidup kami, Engkau yang memperhatikan kami Tuhan. Sebab itu kami tak takut, kami tak gentar. Namamu Tuhan. Kami menyembah, kami menyembah. Bersamamu kami lakukan perkara yang besar. Sebab Engkau Allah yang menyertai kami, Allah yang maha besar. Kau Allah yang setia, Kau tak pernah ingkar janji. Sebab itu kami mempercaya hanya kepadamu dan terus mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sebab kami aman di dalam-Mu, kami tenang di dekat-Mu, penolong yang ajaib. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu bagi kami. Kami bersyukur, kami menyembah, kami meninggikan nama-Mu Yesus Tuhan, Bapa mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Ditinggikan, dimuliakanlah Engkau selamanya. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak disembah. Kau
layak ditinggikan, diagungkan selamanya. Yesus, Yesus, hanya di dalam-Mu, hanya kepadamu. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Terpujilah namamu. Haleluya. Kepadamu hati kami percaya, hanya kepadamu kami berharap. Sebab Engkau yang tidak pernah mengecewakan pengharapan kami. Sebab Engkau Allah yang setia di sepanjang umur hidup kami. Kemurahan-Mu, kebajikan-Mu yang mengikuti kami seumur hidup kami. Sebab Engkaulah gembala yang baik bagi kami. Engkau yang memelihara kami. Engkau yang menuntun langkah hidup kami. Kau gembalaku, takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Kami berkatakan, Engkau gembala yang baik bagi kami, Tuhan. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Sebab Kau sertaku. Dalam-Mu damaiku terdapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesusku. Hati kami tenang sebab Engkau mengembalakan hidup kami, Tuhan. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku
damaiku dapat dalammu, sukacitaku dalammu, aku penuh dalammu, Yesus. Amin. Dalammu damaiku dapat dalammu, sukacitaku dalammu, aku penuh dalammu, Yesusku. Dalammu, Yesusku. Dalammu, sungguh hanya di dalammu, Yesus, kami aman, kami tenang, sebab Engkau gembala yang baik bagi kami. Engkau yang menuntun kami kepada rumput yang hijau dan menuntun kami ke air yang tenang, sehingga kami tidak kekurangan satupun yang baik. Bahkan Engkau yang menyertai kami di sepanjang jalan hidup kami, dengan gadamu dan tongkatmu, dengan kemurahanmu dan kebajikanmu, yang terus Kau nyatakan setiap saat, setiap waktu dalam hidup kami. Untuk kami bersyukur dan kami tinggal tenang di dalam, dan firman-Mu di dalam kami, menguasai, mengendalikan hidup kami, menjadi respon otomatis kami, Tuhan. Untuk pagi hari ini kami buka hati kami beri tempat di dalam hati kami untuk firman-Mu, sehingga kami mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kami. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga kami percayakan firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Ros. Ya, Pak. Selamat pagi, Shalom, Pengan. Saya bukan ya. Satu Raja-Raja 21. Perikopnya tentang kebun anggur Nabot. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot orang Israel mempunyai kebun anggur di Israel, di samping istana Ahab, raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya aku jadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu, sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar, karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Israel itu kepadanya, tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Lalu datanglah Isabel istrinya dan berkata kepadanya, apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan? Lalu jawabnya kepadanya, sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Israel itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka,
Aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya. Tetapi sahutnya, tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu. Kata Isabel istrinya kepadanya, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot, orang Israel itu. Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memateraikannya dengan materai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Dalam surat itu ditulisnya demikian, maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya. Dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan engkau telah mengutuk Allah dan Raja. Sesudah itu, bawalah dia keluar dan lemparkanlah dia dengan batu sampai mati. Orang-orang sekotanya, yang tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kotanya itu melakukan seperti yang diperintahkan Zebel kepada mereka. Seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimkannya kepada mereka. Mereka memaklumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Kemudian datanglah 2 orang, yakni orang-orang dursila itu, lalu duduk menghadapi Nabot. Orang-orang dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat. Katanya, Nabot telah mengutuk Allah dan Raja. Sesudah itu mereka membawa dia keluar kota, lalu melempari dia dengan batu sampai mati. Setelah itu, mereka menyuruh orang kepada Isabel mengatakan, Nabot sudah dilemparin sampai mati. Segera sesudah Isabel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Isabel kepada Ahab, bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot, orang Israel itu, menjadi milikmu. Karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang sudah tidak hidup lagi. Ia sudah mati. Segera sesudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot, orang Israel itu, untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu. Bunyinya, bangunlah, pergilah menemui Ahab, raja Israel yang di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya demikian. Beginilah firman Tuhan. Engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan pula kepadanya, beginilah firman Tuhan. Di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ juga anjing akan menjilat darahmu. Kata Ahab kepada Elia, sekarang engkau mendapat aku, hai musuhku, jawabnya. Memang sekarang aku mendapat engkau karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan seperti keluarga Baesa bin Ahia. Oleh karena engkau menimbulkan sakit hatiku dan oleh karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa. Juga mengenai Isabel, Tuhan telah berfirman, anjing akan memakan Isabel di tembok Warizil. Siapa dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Karena ia telah dibujuk oleh Isabel istrinya. Bahkan ia telah berlaku sangat keji dengan mengikuti berhala-berhala. Tepat seperti yang dilakukan oleh orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya, dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu. Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya.
Barulah dalam zaman anaknya, aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Amin. Hari ini bercerita tentang Raja Ahab. Saya percaya semua orang Israel pasti mengerti ya, kalau setiap tanah pusaka yang sudah dibagikan Tuhan per suku itu eh, tidak boleh eh, sembarangan dijual atau diambil orang lain. Karena dalam bilangan 36-7 sudah ada dikatakan bahwa warisan milik pusaka mereka itu tidak boleh beralih dari suku ke suku. Jadi saya percaya Ahab juga mengerti. Walaupun dia ngambek, tapi sepertinya dia bisa menerima bahwa milik pusaka itu tidak boleh dijual seperti kata Nabot, tidak boleh diberikan kepada orang lain. Mereka mungkin boleh menggadaikannya, tapi kalau sudah memasuki tahun keberapa ya, mereka tanah itu harus dikembali kepada pemiliknya. Nah, yang menjadi masalahnya ini istrinya ya. Wanita yang salah satu wanita yang paling keji di dalam Alkitab ya, Isabel. Namanya aja Isabel ya, menyebalkan sekali perempuan ini. Sebagai istri ya, sebagai istri, suaminya kalau mempunyai keinginan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, harusnya sebagai seorang istri itu menasihati ya, meneguhkan agar mentaati, agar bersyukur saja. Tapi Isabel ini tidak ya. Dia malah menasihati suaminya untuk mempergunakan kekuasaannya dengan semena-mena. Sehingga dia menjadi eh, sutradara dari pembunuhan Nabot. Jadi dia menyuruh orang-orang sekota Nabot, para para tua-tua, untuk membuat skenario bahwa Nabot telah mengutuk Tuhan ya, sehingga eh, em, Nabot dilempari pakai batu hingga mati. Dan di sini cuma diceritakan Nabot ya. Kalau saya lihat hukuman Tuhan itu sepertinya Tuhan tuh mau menghapuskan keturunan Ahab, melenyapkan laki-laki. Ketika saya coba-coba cari ya, rupanya bukan cuma Nabot yang dibunuh ya, tetapi anak-anaknya juga. Eh, karena dia mau mengambil warisannya kan. Berarti Nabot dan anak-anaknya itu dihabisin. Itu bisa kita baca, kita temukan di 2 Raja-Raja 9. Ayat 26 saat Yehu bilang darah Nabot dan anak-anaknya dilihat Tuhan. Itu bisa kita temukan. Jadi saya mengerti ketika Tuhan sepertinya ingin menghabiskan keturunan Ahab. Oh, rupanya karena Isabel sudah duluan mau telah menghabiskan keturunan Nabot supaya warisan itu dapat diambil oleh Ahab. Jadi di sini saya lihat kita harus hati-hati melakukan segala sesuatu ya. Karena hukuman Tuhan itu tidak main-main, sungguh mengerikan ya. Ya itu salah satu yang saya dapatkan bahwa apa yang kita tabur pasti kita tuai. Hmm, sorry. Nah, satu lagi juga kalau punya apa kekuasaan, jangan semena-mena kita pakai. Harus kita pakai sesuai dengan eh, kehendak Tuhan, firman Tuhan. Jadi jangan mempergunakan kekuasaan kita untuk melakukan hal yang semena-mena. Tapi dari bacaan ini juga ada satu hal yang cukup hmm, saya lihat baik ya. Baik kenapa si Ahab ini ketika ditegur oleh Elia, ada satu respon dia yang
bagus. Entah karena dia takut, entah karena dia apa, tapi responnya dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, itu yang bisa kita pelajari juga ketika kita ditegur, eh, ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita ditegur, jangan berespon marah, tapi kita belajar untuk berespon benar, datang merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui kesalahan kita juga di hadapan orang yang menegur kita. Nah, itu yang saya dapat Pak Heri. Saya kembalikan lagi sama Pak Heri. Oke, terima kasih untuk Ibu Ros. Walaupun dalam kondisi kurang fit, tapi tetap bertanggung jawab untuk melakukan tugas dan tanggung jawab. Karena sekali lagi nilai kita pelayanan itu adalah sebuah kehormatan bukan beban. Uh, Walaupun semalam sudah pesan kalau seandainya mungkin karena pengaruh minum obat susah bangun, tapi saya bersyukur memberi apresiasi Ibu tetap bertanggung jawab untuk bangun pagi untuk menyampaikan tugas sharing firman. Ya tentu hari ini kita mempunyai banyak hal yang dapat kita belajar dari hidup Nabot, yaitu betapa pentingnya kita ini dikelilingi oleh orang-orang yang benar sebenarnya. Ya saya percaya tidak ada satupun orang yang pada dasarnya, apalagi kita ya orang percaya, mempunyai niatan untuk melakukan hal-hal yang jahat. Tapi terkadang nasihat di sekeliling kita itu bisa sangat menjadi pengaruh yang kuat dalam hidup kita untuk kita mau diarahkan kemana. Ya memang kalau kita baca ya si Ahab ini ya memang tidak dewasa, kekanak-kanaan, dia seperti buluh atau kefas yang mudah diombang-ambingkan. Ya kalau lagi ditegur oleh firman, dia cepat bertobat. Tapi ketika nasihat yang datang kepadanya, nasihat yang salah, dia ikut juga. Nah jadi, ya mari kita belajar hari ini. Tentu ketika ditegur, kita cepat bertobat, yaitu harus jadi gaya hidup kita. Tapi ketika kita mempunyai situasi yang sulit dan kita mendengarkan nasihat yang tidak sesuai dengan firman, harusnya kita berani berketetapan hati untuk berkata tidak. Nah, berbeda dengan Ahab. Jadi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, seperti poin yang kedua juga tadi Bu Ros katakan, kalaupun Tuhan berikan kita kekuasaan, jangan juga kita menggunakan kekuasaan itu dengan arogan, dengan otoriter. Walaupun sekali lagi, sebenarnya bukan pada Ahabnya, tapi Isabelnya, bukan Isabel, Isabelnya ya kalau kami ngomong. Karena sebenarnya ya Ahab sih sudah oke lah ngambek kayak anak-anak karena tujuannya tidak tercapai. Tapi karena sekali lagi, makanya kenapa nama Isabel itu sampai dipakai juga di kitab Wahyu sebagai sebuah gambaran dari wanita yang akan dimusnahkan oleh Tuhan. Sama seperti apa yang tadi Ibu Ros juga sudah sampaikan, karena Isabella sebenarnya, maka keluarga Ahab menanggung akibat dari apa yang mereka buat. Karena memang ingat, hukum tabur tuai, hukum sebab akibat. Oleh sebab itu mari setiap kita semakin hari semakin berlaku benar, seperti kitab Wahyu katakan di hari-hari terakhir, biarlah yang benar semakin benar, yang kudus semakin kudus, dan karena sebaliknya orang yang cemar akan semakin cemar, yang jahat akan semakin jahat. Jadi pembelajaran dari kisah hidup Ahab dan Isabel ini benar-benar harus menjadi contoh dan peringatan bagi kita untuk kita berlaku benar. Karena sekali lagi bicara soal tanah warisan, ini kan bukan hanya sebatas Ahab dan Isabel mau menyerobot warisan Nabot,
Tapi seperti Ibu Ros tadi sudah sampaikan di kitab Bilangan, itu kan sudah ketetapan Tuhan. Jadi yang dilawan oleh Ahab, yang dilawan oleh Isabel itu bukan Nabot, tapi Tuhan sendiri. Makanya kita diajar jangan berlaku semena-mena. Kalau Bapak Ibu juga pernah membaca ayat firman Tuhan, jangan kita menahan upah pekerja harian, jangan kita merampas jubah orang. Kenapa? Jangan sampai mereka berdoa, berseru, menangis kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan berurusan dengan kita. Jadi, karena seperti firman Tuhan mengatakan bahwa pembalasan itu kan haknya Tuhan. Nah, sebaliknya ketika kita ada di posisi diperlakukan nggak adil oleh orang, ya kita nggak usah ngelawan, kita nggak usah balas kejahatan dengan kejahatan, tapi serahkan kepada Tuhan, supaya urusan dia bukan dengan kita lagi, tapi urusannya dengan Tuhan. Nah, ini yang selalu saya katakan, hidup ini kan selalu ada di dua sisi. Di satu sisi kalau kita sedang berkuasa, jangan kita semena-mena terhadap orang lain. Tapi kalau di sisi kita diperlakukan semena-mena oleh orang lain, ya udah kita nggak usah balas, karena pembalasan itu haknya Tuhan. Jadi mari hari-hari ini kita terus menjaga langkah hidup kita, menjaga kelakuan kita, apalagi fokus kita tahun ini adalah berbuah tetap. Artinya mari hidup kita menghasilkan buah dan buahnya itu tetap kekal selamanya. Buah apa saja itu buah pertobatan, itu artinya perubahan karakter kita yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Terus buah pelayanan, ya itu kita boleh terus melayani Tuhan seumur hidup kita. Dan yang lebih lagi adalah buah jiwa-jiwa. Jadi mari kita fokus melakukan firman Tuhan supaya hidup kita menikmati hasil dari ketekunan kita, hasil dari kesetiaan kita. Bukan dari hasil kejahatan yang kita lakukan. Karena mengikuti ego, keinginan daging kita, seperti Ahab. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Ros yang sudah sampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Hengki, silakan. Iya, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Joni, nanti ditutup sama Ibu Ros. Ya, shalom semuanya. Kita masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak, terima kasih pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami boleh belajar Tuhan tentang keluarga Ahab Tuhan. Tuhan, keserakahan, ketidaktaatan Tuhan sehingga membuat keluarganya Tuhan harus Tuhan binasakan. Tuhan, lihat kebenaran firman ini, biar kami boleh belajar Tuhan untuk terus membangun keluarga kami supaya menjadi keluarga yang taat dan takut akan Engkau Tuhan. Sehingga setiap anak cucu kami pun boleh mendapat berkat itu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk selalu merenungkan kebenaran firman-Mu dan mempraktikkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini juga Engkau berkati Ibu Ros yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Semakin hari Engkau semakin memakai hidupnya terus menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Engkau berkati kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami terus boleh mempraktekkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bapak, terima kasih pagi hari ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berikan keamanan dan kesejahteraan buat bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Kita juga berkati para pemimpin kami Tuhan, mulai dari presiden, para menteri dan stafnya Tuhan, para gubernur, bupati dan wali kota dan seluruh jajarannya. Engkau memberikan mereka roh yang takut akan Engkau untuk memimpin bangsa kami yang besar ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hasil alam dan hasil bumi yang melimpah yang Kau sediakan buat negara kami ini Tuhan. Biarlah itu semua boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.
Terima kasih juga Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk persiapan pemilu 2024 ini bulan Februari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang tetapkan pemimpin-pemimpin baru yang takut akan Engkau. Sehingga bangsa kami boleh menjadi bangsa yang mengenal Engkau seutuhnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami juga berdoa buat setiap ibadah-ibadah raya kami Tuhan. Tuhan, Engkau campur tangan, Engkau juga urapi setiap hamba-hambamu yang melayani Engkau, setiap pelayan-pelayan yang melayani Engkau. Engkau memberikan pengurapan ganda, sehingga saat mereka melayani Engkau, ada kuasa ilahimu turun Tuhan, menjamah setiap jemaatmu yang hadir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan pagi hari ini setiap doa-doa kami ke dalam tangan-Mu. Mari kita masuk dalam doa pokok kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan terima kasih kami bersyukur Tuhan. Biar Tuhan melalui renungan hari ini kami boleh belajar Tuhan. Ketika kami sebagai kepala keluarga atau ketika kami dipercayakan Tuhan sebagai pengambil keputusan Tuhan, kami boleh Tuhan mengambil keputusan yang bijak, yang sesuai dengan firman-Mu. Ajar setiap kami Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Juga Tuhan, ketika posisi kami sebagai istri Tuhan, boleh kami menjadi Tuhan wanita bijak, wanita yang berkhidmat, mendorong suami kami untuk melakukan dan mentaati hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga hidup Tuhan dari keluarga, setiap keluarga kami menjadi koram deoni Tuhan, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, Kau berkati setiap pekerjaan tangan kami Tuhan, dan juga kemanapun kami melangkah Tuhan, Engkau sertai, jadikan kami berhasil dimanapun kami ditempatkan. Terima kasih Bapa, segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Terima kasih ya Bu Ros atas firman-Nya. Pak Heri, pamit dulu semuanya ya. Oke, Mr. John.